Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Jumat 13 Juni 2025, peringatan Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, manusia yang mendapat perahmatan, karisma pengabdian, panggilan hidup sebagai imam, membiara, menerima tugas perutusan, dari satu segi melihat luhurnya tugas dan panggilan dan ingin kelangsungannya itu tak tercemari di dalam dirinya, kuat, gagah, tak kunjung lelah, tak akan padam. Mereka membawa kemuliaan-Mu yang adalah tugas pewartaan yang luhur. Tetapi justru di sini Engkau tidak menghapuskan kelemahan manusia, tidak mengangkat orang ini kuat melebihi yang lain, berjalan dapat menyisihkan segala rintangan. Manusia tetap rapuh, lemah, kecil, sekeng, meskipun membawa panggilan dan kemuliaan-Mu di dalam dirinya. Ia harus mengaku membawa harta dalam bejana tanah liat. Bapa, Yesus Pencipta tahu jalan-jalan bertumbuh dan perkembangan nafsu. Perjanjian Lama mengajarkan hukum yang mengamati dan menilai perbuatan. Bila dalam Perjanjian Baru Yesus datang untuk menyempurnakan hukum, maka Ia memandang dan menilai manusia dan perbuatannya dalam keseluruhan, berawal pada akarnya, dilihat dari pengaruh fantasi, situasi, keadaan, unsur manusia dan dunia dengan gendala, sandungan, contoh dan bujukan buruknya yang bisa membius, menipu rasa, mengarahkan hati dan budi kepada yang jahat sampai pada buah perbuatannya. Yesus melihat tajam dan merumuskan penglihatannya dalam beberapa ayat sabda di gunung. Ada zaman, masyarakat dan kelompok orang yang menerima ajaran itu sebagai pusaka dan menjadi bahagia karenanya. Ada yang menolak dan menentangnya. Bapa, ajaran Yesus tetap tidak menekan, namun menjelaskan. Ajaran Injil Perjanjian Baru lebih jelas dari hukum Perjanjian Lama. Yesus menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan dan harus menaati unsur hidup dalam ajaran Yesus yang lengkap, suci, sempurna. Ada yang sudah jadi tidak senang kalau mendengar ajaran dan peraturan seksualitas dijelaskan. Maunya bebas menurut dorongan sesaat, tidak mau diatur. Mereka merasa mustahil, angan-angan, hati, rasa dikuasai, pemikiran dan keinginan mau dibiarkan berkeliaran. Mereka tidak akan menjadi puas, bebas dan bahagia karenanya, sebab unsur-unsur hidup hanya akan tenang, menemukan diri dan mantap bahagia jikalau mengikuti peraturan Sang Pencipta dan Pemberi hidup. Engkau begitu cinta pada setiap unsur pada manusia yang Engkau buat serba baik, hingga Engkau tahu dan menginginkan agar yang serba baik itu di bawah terang Injil menjadi lebih baik dan sempurna, hingga manusia menjadi bebas dari dosa dan bahagia. Bapa Maha Kuasa, Santo Antonius dari Padua yang kami peringati hari ini, Engkau berikan kepada umat-Mu sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya, kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu,
yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.